Hai semuanya, aku Samitra Edison, ini Noodle, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai semuanya, hari ini aku bareng Noodle, si ball python. Ya, ball python ini merupakan salah satu pet snake atau ular peliharaan yang paling populer di dunia, di samping corn snake mungkin ya. Dan ball python juga masuk ke dalam kategori peliharaan reptil terbaik. Ya, videonya ada di sini. Kalau kalian mau cek boleh. Di sana ball python juga disandingkan dengan 4 reptil peliharaan terbaik lainnya, barangkali kalian penasaran. Di video kita kali ini, kita mau bicara lebih banyak mengenai ball python ini. Noodle ini adalah peliharaan teman aku, namanya Sam. Terima kasih sudah bersedia meminjamkan Noodle untuk episode ini. Ya, jadi kembali kayak tadi ya, ball python itu adalah pet snake atau ular yang paling populer untuk dipelihara di dunia. Asalnya sendiri ball python itu bukan dari Indonesia, tapi ball python itu dari Afrika. Dan mungkin ada yang wonder ya, kenapa namanya ball python? Karena nature-nya mereka itu sebetulnya sangat bisa dibilang jinak dalam tanda kutip ya. Sehingga kalau merasa terancam, alih-alih ular ini menggigit seperti stereotip orang pada umumnya, ular itu menggigit, ball python ini justru malah membentuk dirinya seperti bola ya, menggulung dirinya seperti bola dan menyembunyikan kepalanya di tengah. Itulah kenapa ular ini menurut aku lucu banget. Karakternya tuh unik banget ya, bisa bikin bola terus kepalanya disembunyiin di tengah. Kayaknya lucu gitu. Nah, ball python ini juga nama lainnya adalah royal python. Royal python itu karena di Afrikanya ball python ini karena motifnya ini bagus banget, suka dijadikan hiasan oleh raja. Kulitnya dipakai hiasan sama raja di Afrika sana, kayak gitu. Nah, apakah ball python yang jadi ular peliharaan yang paling populer di dunia ini juga cocok untuk kalian pelihara? Kita lihat yuk. Kita breakdown ball python lewat 5 kategori. Yang pertama karakter, yang kedua ukuran, yang ketiga perawatan, yang keempat ketersediaan, dan yang kelima adalah harganya. Kita langsung ke kategori yang pertama, yaitu karakter. Untuk karakter di sini kita kasih ball python bintang 5 dari 5. Ya, perfect score. Nilai sempurna karena ball python adalah karakter sebaik-baiknya ular peliharaan menurut aku adalah ball python ini. Ya, karena mereka itu sangat jinak dan karakternya kalau yang takut digigit ular ya, aku bisa jamin ball python itu sangat tidak mungkin buat melakukannya. Ini kembali secara general ya, karena ular itu pasti kembali lagi ke karakter masing-masing, kayak orang aja, orang karakternya beda-beda kan. Tapi secara general ball python itu seperti itu gitu. Jadi aman buat yang takut untuk kegigit. Nah, selain itu ball python juga karakternya bisa kalian lihat ya dari tadi, gerakannya tuh slow, gerakannya itu lambat, beda sama corn snake yang salah satu saingannya gitu ya. Saingannya dalam menjadi ular peliharaan paling populer dan paling digemari. Kalau corn snake itu cenderung lebih aktif dan lebih agile ya, atau lebih gesit dalam gerakannya. Ball python ini gerakannya pelan, dan maka dari itu dia enak buat di handling ya. Oke, sekarang kita ke kategori yang kedua, yaitu ukuran. Untuk ukuran di sini kita kasih bintang 5 dari 5. Nilai sempurna lagi karena buat aku ball python itu bukan termasuk ular kecil ya. Juga bukan termasuk ular yang besar. Kalau kita bandingin ke ya ular besar yang menurut aku itu kayak retic misalnya, itu giant lah, itu udah bukan besar lagi ya. Atau boa constrictor itu masih besar juga. Jadi buat aku ball python itu adalah ular yang mungkin menuju besar tapi nggak besar-besar amat gitu. Ketika ball python ini besar, buat aku size-nya emang masih manageable banget gitu ya, untuk di enclosure-nya maupun untuk di handle. Kan kalau kayak retic gitu udah ukuran yang adult, itu udah sangat sulit buat di handle apalagi untuk sendirian. Kalau ball python ini enggak.
Jadi karena ukurannya juga mereka tuh robust banget dan mereka bisa menolerir sedikit kesalahan handling, atau bahkan kalau misalnya sedikit terjatuh pun dia lebih hardy gitu. Bukan berarti bahwa Python ini bisa dijatuhin atau bisa sering salah handling ya, enggak juga. Maksudnya dia bisa lebih menolerir hal-hal seperti itu. Tapi lebih baik pokoknya tetap aja kita perlakukan bahwa Python sebaik mungkin, jangan sampai jatuh dan lain-lain. Sekarang kita ke kategori yang ketiga, yaitu perawatan. Untuk perawatan, di sini kita kasih bintang 4 dari 5. 4 dari 5 karena untuk perawatan ini sebetulnya gampang untuk pelihara ball python. Downside-nya adalah ketika dibandingkan dengan corn snake, aku personally berpendapat kalau ball python ini lebih prone atau lebih gampang terkena penyakit kalau dibandingin sama corn snake ya. Biasanya penyakit yang umum pada ball python itu kayak flu ya. Flu itu jadi ada lendir dan mungkin kalau parah itu bisa bersin. Kemudian juga sariawan bisa, dan juga ada konstipasi atau susah untuk buang airnya. Tapi itu jarang terjadi sama ball python yang sehat, yang benar-benar sehat dari sananya gitu. Jadi aku saranin kalau kalian mau pilih ball python sebagai peliharaan reptil kalian, cari ke seller yang terpercaya. Kalau bisa breeder, karena sekali lagi breeder itu tahu asal usul ball pythonnya kayak gimana dari sejak menetas dan bahkan parentsnya gitu ya. Jadi cari ke sumber yang betul-betul terpercaya dan pastikan ball pythonnya sehat. Kalau BP-nya udah sehat dari awalnya, itu insya Allah dia akan nggak gampang sakit juga gitu. Untuk enclosure itu kalian bisa sesuaikan dengan ukuran ball pythonnya gitu. Untuk di Gex L pun sebetulnya menurut aku cukup ya, karena ball python ini bukan spesies yang betul-betul suka banget mengeksplor terrariumnya atau enclosure-nya, sehingga Gex L pun cukup. Kalian tinggal kasih hiding cave dan water bowl. Untuk substrate-nya sendiri itu kalian bisa bebas pilih dari yang mulai paling simple, koran, tisu, sampai ke substrate kayak aspen dan lain-lain. Untuk suhu, ball python ini paling cocok di keep di kisaran 27 derajat Celciusan. Paling tinggi dia untuk apabila kalian mau ada sisi yang lebih hangat, itu bisa sampai sekitar 31 sampai 33 derajat Celcius ya. Nah, untuk suhu sendiri sebetulnya di Indonesia itu sangat bagus banget, soalnya emang suhu ruangan kita rata-rata segitu. Jadi kalau kalian simpan ball python di ruangan, maka suhu ruangannya udah cocok banget buat ball python. Aku personally berpendapat nggak usah pakai heat mat ya. Kalau kita di sini kisaran suhu kalian di antara 27 sampai 30 lah, itu masih aman banget. Kecuali emang suhunya beda atau kalian keep di ruangan ber-AC yang memang kalian sering pakai dingin banget AC-nya kayak gitu, yang kira-kira mempengaruhi suhu di dalam kandangnya juga. Supaya lebih supaya lebih pasti, kalau kalian pengen tahu, karena kadang suhu kandang itu beda sama suhu ruangan, kalian bisa pakai termometer atau hygrometer juga di dalam kandang ball python untuk selalu mantau suhu dan kelembapannya juga. Untuk makan, ball python itu biasa dikasih makan pengerat ya, seperti mencit, mouse ya, atau rat ya. Karakternya ada yang suka kalau udah dikasihnya mencit, suka maunya mencit aja gitu, dan kalau dikasihnya rat maunya rat aja gitu. Tapi ada juga yang nggak masalah gitu dikasih mencit sama rat selingan, bahkan dia mau-mau aja gitu. Nah, yang jelas mereka itu untuk makan sendiri jangka waktu untuk makannya sekitar 1 minggu atau 7 hari sampai 10 hari lah. Python ini pencernaannya cenderung lebih lambat daripada colubrid ya, jadi mungkin 5 hari itu baru tercerna secara sempurna makanannya, sampai dia pup, berapa hari kemudian bagus dikasih makan lagi kayak gitu. Jadi sekitar 7 sampai 10 harian lah untuk ball python. Dan jangan aneh ketika ball python, apalagi yang udah adult, yang udah besar, itu ada
cara mogok makan gitu, atau lagi nafsu makannya berkurang, karena memang ini umum terjadi di ball python. Selama pet kalian atau selama pet kalian memang nggak sakit, misalnya kalian khawatir, kalian udah cek ke vet, ke dokter hewan, ternyata nggak apa-apa, sehat, it's okay. Yang penting ada water bowl-nya di dalam enclosure-nya, you're gonna be just fine. Aku tahu banget kalau BP itu suka apa ya, kadang-kadang for no reason gitu, nggak ada alasan tiba-tiba nolak makan gitu, bisa berminggu-minggu, bulan, bahkan aku pernah tahu ada BP yang nggak makan hampir 1 tahun atau 1 tahun ya, selama di itunya ada water bowl nggak apa-apa. Dan kalian lihat badannya, apakah dia berat badannya turun secara drastis, dia kelihatan banget kurus. Kalau emang gitu, kalian harus concern dan coba cek ke vet atau ke dokter hewan. Kalau enggak sih, lihat badannya masih oke-oke aja dan nggak sakit, ya that's not a big deal. Nanti pada masanya mereka akan makan lagi. Kalian coba aja over setiap jadwal makannya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ketersediaan. Untuk ketersediaan di sini kita kasih bintang 5 dari 5. Ya, untuk ketersediaan ball python ini udah di mana-mana banget, bahkan nggak di Indonesia, di seluruh dunia udah di mana-mana, termasuk di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri breedernya udah di mana-mana. Morphnya ini macam-macam. Morph itu dari coloration-nya ya, warnanya itu udah macam-macam. Ada yang albino, ada yang spectre, butter, laser atau pastel atau pied, bahkan kalau kalian mau nyari yang benar-benar fancy gitu ya. Yang normal gini pun menurut aku keren sih, yang wild type ya. Nah, itu bisa kalian cari. Kalau kalian ke pet shop atau toko hewan yang ada reptilnya, itu aku yakin BP itu ada, dan nggak susah nyarinya. Di kota kalian pasti ada deh, aku yakin. Kalaupun kalian mau beli online ada, tapi sekali lagi aku saranin enakan offline sih. Kecuali online kita udah tahu sellernya ya, udah yakin. Kalau offline maksudnya bisa dilihat dulu ularnya, bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita cek. Tapi kalau itu online pun, kalau memang seller atau penjualnya yang sudah punya reputasi yang terpercaya, oke, barangnya biasanya bagus-bagus. Oke, sekarang kita ke kategori yang terakhir, yaitu harga. Untuk harga di sini kita kasih bintang 3 dari 5. Untuk harga kita nggak bisa matok ya, untuk ular itu satu harga, kita pakai range ya. Untuk BP itu yang sekarang tuh pasarannya untuk yang normal gini, kalian bisa dapetin di kisaran sekitar mungkin 500-600 ribuan lah ya. Dan tentunya ke atas itu selalu ada ya, yang lebih mahal maksudnya, dan kualitasnya dari segi morph itu tentunya lebih wow juga ngikutin harganya ya. Kayak aku tadi, morph ball python itu udah luar biasa banyak banget. Jadi kalian sesuaikan aja sama budget kalian. Tapi aku yakinin semuanya juga keren-keren kok. Oke, jadi untuk overall score kita kasih ball python bintang 4,4 dari 5. Skor yang fantastis banget untuk seekor ular atau reptil peliharaan di Walking with Reptiles ini. Itu adalah skor yang paling tinggi salah satunya ya. Dan memang ball python ini deserve it. Oke, sampai sini aja episode kita kali ini mengenai ball python. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune dan nonton sampai akhir videonya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kalian juga boleh tinggalin komentar di kolom komentar tentang ular atau reptil apa yang selanjutnya harus aku review. Terima kasih semuanya sekali lagi udah stay tune di sini, dan bye.